Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya lah kita pada hari ini bisa melangsungkan perkuliahan online kita untuk membahas materi tentang successful aging, ya, atau penuaan yang sukses. Di konsep successful aging ini diperkenalkan pada tahun 1986 oleh Ruwe dan Kahn. Mereka berdua ini membahas, ya, dalam berbagai literatur mengenai successful aging, karena melihat fakta bahwa terjadi peningkatan populasi lansia dari tahun ke tahun sampai dengan saat ini. Yang mana kita tahu bahwasannya ketika seseorang menginjak usia lansia, memasuki usia 60 tahun, ada bayangan-bayang negatif yang cenderung muncul pada lansia, karena seiring dengan penurunan kondisi fisik, mereka merasa tidak berguna lagi, tidak bermanfaat lagi, hanya memberikan beban bagi orang yang lebih muda, gitu ya. Nah, sehingganya muncul kesadaran untuk memberikan solusi terhadap berbagai masalah lansia ini dari sudut pandang yang lebih positif. Jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian mari kita lihat bagaimana apa sih pengertian dari successful aging itu sendiri. Jadi successful aging adalah suatu kondisi di mana seseorang lansia berumur panjang, yang pertama, kemudian dalam kondisi sehat, sehingga memungkinkan untuk melakukan kegiatan secara mandiri, tetap berguna, dan memberikan manfaat bagi keluarga. Nah, kemudian di sisi lain, successful aging ini juga mencakup kepuasan terhadap kehidupan di masa lalu dan di masa sekarang. Jadi ini berkorelasi, gitu ya. Kehidupan, apapun yang kita lakukan pada kehidupan masa lalu kita, ini akan berefek kepada kehidupan di masa sekarang. Apakah itu kepuasan, ya, ataukah penyesalan yang dialami pada saat ini akan bergantung atau berkorelasi dengan apa-apa yang kehidupan yang kita jalani di masa lalu. Nah, kemudian MacArthur Foundation Research Network ini mengidentifikasikan ada 3 komponen successful aging. Yang pertama adalah terhindar dari penyakit-penyakit yang menghalangi kemampuan atau kemandirian. Yang kedua, terpeliharanya fungsi fisik dan psikologis. Yang ketiga, aktif dalam kehidupan sosial dan aktivitas yang produktif, yang dibayar maupun tidak. Nah, kemudian yang dapat menciptakan nilai-nilai sosial. Jadi ketiga hal ini, ya, ketika seseorang sudah dalam kehidupannya ada 3 hal ini, nah ini berarti dia sudah mencapai successful aging dalam kehidupannya, gitu ya. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi successful aging? Faktor-faktor itu adalah hal-hal yang bisa mendorong tercapainya successful aging, gitu ya. Jadi kalau lansia yang sukses ini identik yang pertama itu dengan umur yang panjang, karena tidak mungkin seseorang sehat kalau belum punya umur yang panjang, gitu ya. Maka ciri awal yang menunjukkan lansia yang sukses itu diidentikan dengan memiliki umur yang panjang. Nah,
Menurut Suardiman, ada 4 faktor yang yang melatar belakangi seseorang bisa mencapai umur yang panjang. Yang pertama yaitu mobilitas fisik. Maksudnya ini adalah orang yang aktif cenderung berumur panjang dibandingkan orang yang pasif, yang tidak memiliki rutinitas sehari-hari, ya banyak berdiam diri di rumah. Ini akan berarti mobilitas fisiknya kurang. Nah, maka kecenderungan berumur panjangnya kurang gitu ya, dibandingkan dengan orang yang aktif. Yang kedua, pendidikan. Orang dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung umurnya lebih panjang daripada orang yang pendidikannya rendah. Nah, ini menurut Suardiman, gitu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang bisa berumur panjang itu. Kemudian yang ketiga ada pekerjaan, ya, pekerjaan yang profesional atau orang yang bekerja hanya dengan membutuhkan aktivitas fisik relatif lebih kecil cenderung berumur panjang, begitu katanya. Nah, jadi orang-orang yang bekerja dengan pemikiran, menggunakan alat tulis gitu ya, tidak membutuhkan tenaga, menguras tenaga. Nah, ini katanya lebih cenderung berumur panjang dibandingkan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan yang membutuhkan kekuatan secara fisik. Kemudian aktivitas. Jadi orang yang aktif bekerja lebih panjang umurnya daripada orang yang menganggur atau pensiun, begitu katanya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang melatar belakangi seseorang bisa mencapai successful aging. Nah, kemudian di sisi lain ada juga faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi pencapaian successful aging oleh lansia, gitu ya. Yang pertama faktor fisik. Nah, faktor fisik ini berkaitan dengan pola hidup sehat. Yang dimaksud di sini adalah seseorang yang bisa mengontrol pola makan, menghindari makanan yang menyebabkan penyakit, mengonsumsi nutrisi dan vitamin bagi kesehatan tubuh, kemudian juga melakukan check up ya, rutin untuk mengecek kesehatan serta aktif dalam melakukan kegiatan olahraga. Ini akan bisa mendorong untuk tercapainya terwujudnya successful aging pada seseorang gitu. Kemudian ada faktor aktivitas yang kedua. Nah, ini berkaitan dengan pemanfaatan waktu luang oleh lansia. Nah, jadi lansia yang mampu memanfaatkan waktu luang mereka dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang disenangi seperti aktif di kegiatan lingkungan, membantu anak-anak misalnya belajar mengaji kalau di masjid-masjid, ataupun menjadi guru les, ini akan membuat lansia merasa lebih baik, lebih berguna untuk dirinya maupun orang lain. Kemudian faktor psikologis. Faktor psikologis ini berkaitan dengan sikap-sikap positif dalam menghadapi kekurangan, ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya semakin tua seseorang maka kemunduran kekurangan itu akan sudah mulai dirasakan. Nah, namun dengan kondisi ini lansia menyadari ya, dengan menyadari kekurangan yang ada dalam dirinya itu, kemudian mampu dia menghadapi serta menyelesaikan permasalahan dirinya serta tercapai tujuan-tujuan dalam memaknai hidup dengan baik. Nah, kemudian hal ini akan membuat lansia menjalani usia senjanya dengan perasaan yang lebih optimis seperti itu. Kemudian ada faktor sosial.
Nah, ini berkaitan dengan dukungan dari keluarga maupun lingkungan. Dengan adanya dukungan baik dari keluarga maupun lingkungan kepada lansia, kemudian lansia diharapkan untuk bisa tetap diberikan motivasi agar tetap melakukan segala kegiatan di lingkungannya, akan membuat lansia ini merasa diakui dan dihargai keberadaannya. Dan ini merupakan faktor yang penting terwujudnya atau tercapainya successful aging. Dan faktor yang kelima itu adalah faktor religius. Nah, jadi faktor religius ini adalah berkaitan dengan rutinitas yang dilakukan lansia untuk menjalankan ibadah. Jadi itu adalah merupakan salah satu bentuk adanya keyakinan yang kuat akan adanya campur tangan Tuhan atas apa yang diperolehnya dalam menjalani hidup. Lebih bisa menerima takdir, bahwasanya itu merupakan ketentuan dari yang Maha Pencipta, sehingganya lansia lebih bisa menerima dirinya. Nah, jadi ini adalah faktor-faktor yang bisa mendorong tercapainya penuaan yang sukses atau successful aging. Baik, kita masuk kepada aspek-aspek penuaan sukses. Nah, ini berkaitan dengan hal-hal apa saja yang ditunjukkan lansia sehingga dia bisa disebut successful aging, sudah mencapai successful aging. Nah, yang pertama adalah functional well. Functional well ini diartikan sebagai keadaan lanjut usia yang masih memiliki fungsi fisik yang baik, kemudian psikisnya juga baik, kognitifnya juga baik, di mana ketiga fungsi tersebut masih tetap terjaga dan mampu bekerja secara optimal. Nah, pekerjaan ringan hari-harian masih bisa dilakukan. Kemudian ingatan masih kuat. Secara mengikuti perkembangan teknologi masih bisa. Ya, sekarang udah berbagai bentuk perkembangan HP gitu ya, teknologi. Masih bisa juga lansia menggunakan HP dengan teknologi terbaru, dengan program-program terbaru. Nah, ini berarti dia secara kognitif masih berfungsi dengan baik, seperti itu. Kemudian yang kedua, psychological well-being. Nah, psychological well-being ini merupakan kondisi individu yang ditandai dengan adanya perasaan bahagia, mempunyai kepuasan hidup, dan tidak ada gejala depresi. Nah, kemudian yang ketiga ada penerimaan diri atau self-acceptance, kemampuan menerima diri apa adanya. Ya. Nah, jadi individu yang mempunyai penerimaan diri yang baik ini ditandai dengan bersikap positif pada dirinya sendiri. Kemudian mengetahui serta menerima aspek-aspek yang terdapat dalam dirinya, baik yang positif maupun yang negatif, dan memiliki pandangan yang positif terhadap masa lalunya. Gitu. Kemudian yang keempat, hubungan yang baik dengan orang lain atau positive relationship with other. Nah, menurut aspek ini individu yang yang mencapai penuaan sukses yang baik itu ditandai dengan adanya hubungan hangat, memuaskan, dan saling percaya dengan orang lain. Nah, sebaliknya, kalau individu yang hanya mempunyai sedikit hubungan dengan orang lain, kemudian dia sulit untuk bersifat aman dan
memiliki keengganan dalam membina hubungan dengan orang lain, ini menandakan bahwa dia kurang baik dalam aspek ini. Kemudian yang autonomi. Nah, autonomi ini berkaitan dengan kemampuan untuk menentukan diri sendiri, ya, kemandirian dan kemampuan untuk mengatur tingkah lakunya. Atau individu ini juga mampu menolak tekanan sosial, ya, untuk berpikir dan bertingkah laku, dan mengevaluasi dirinya sendiri dengan standar personal, tidak standar orang lain yang di luar dirinya, tapi standar dirinya sendiri. Nah, kalau kita contohkan orang yang tidak memiliki autonomi itu seperti individu yang memperhatikan harapan dan evaluasi orang lain membuat keputusan, ya, dan pendapat orang lain itu menjadi dasar dalam penilaian terhadap diri maupun orang lain. Jadi dia tidak mampu untuk menentukan sendiri, tidak mandiri untuk mengatur tingkah laku apa yang mau dia lakukan, tetapi berdasarkan pada pandangan-pandangan orang yang ada di luar dirinya. Itu kurang autonominya, ya. Nah, yang keenam ini ada tujuan hidup atau purpose in life. Nah, individu yang baik dalam aspek ini mempunyai perasaan bahwa kehidupan saat ini dan masa lalu memiliki keberartian, berarti, atau memegang kepercayaan, ya, yang memberikan tujuan hidup dan mempunyai target yang ingin dicapai dalam kehidupannya. Itu yang tujuan seseorang lansia yang memiliki tujuan hidup. Nah, gimana orang yang tidak punya tujuan hidup ini? Nah, jadi orang yang mempunyai perasaan bahwa tidak ada tujuan yang ingin dicapai dalam hidupnya, tidak melihat adanya manfaat dalam masa lalu kehidupannya, dan tidak mempunyai kepercayaan yang membuat hidupnya lebih berarti. Nah, itu kalau seseorang yang berada di posisi sebaliknya dari penuaan sukses, gitu ya. Dia tidak punya tujuan hidup. Nah, itulah aspek-aspek dari penuaan sukses. Nah, kalau dalam sebuah studi kasus kita sudah melihat aspek-aspek ini pada seseorang lansia, itu berarti dia sudah memiliki sudah mencapai successful aging dalam kehidupannya. Jadi seperti itu, ya. Sudah selesai. Oke, karena materinya sudah selesai, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan di forum diskusi. Baik, saya akhiri dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.